Audio Jungle. Hasil skor PSS versus Persebaya 0-1. Gol tunggal Silvio Junior kunci 3 poin bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut hasil skor PSS versus Persebaya Surabaya yang berakhir 0-1. Tandukan Silvio Junior kunci 3 poin bajul ijo Sabtu 27 Agustus 2022. Persebaya Surabaya berhasil meraup 3 poin penuh di kandang PSS Sleman. Bermain di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta, Persebaya unggul tipis lewat sundulan Silvio Junior. Bajul ijo yang bermain bertahan sepanjang babak kedua berhasil mempertahankan keunggulan meski digempur habis-habisan oleh PSS Sleman. Hasil skor PSS versus Persebaya 0-1. Kemenangan ini merupakan 3 poin perdana Persebaya Surabaya selama bermain di tandang. Sebaliknya, PSS Sleman memperpanjang rekor buruknya sebagai tuan rumah. Tim besutan Seto Nurdiantoro itu hanya mampu menang 1 dan 3 kali kalah saat bermain di Maguharjo musim ini. PSS Sleman mulai babak kedua dengan tekanan dari pertahanan Persebaya. Sebuah peluang emas didapatkan oleh Baus Solosa di depan gawang. Leo Lelis dengan nyaman menyapu bola agar tak ditendang oleh Bos. PSS terus menekan Persebaya dengan kreativitas Ziv Volente dan kecepatan Todd Fury. Tetapi ketangguhan Rizky Ridho dan Kuko Ari Araya mampu memuntahkan peluang Super LJ. Michael Cegas mendapatkan peluang emas di menit ke-65, tetapi Kuko Ari lagi-lagi mampu menyapu bola. Persebaya yang tertekan sejak menit pertama babak kedua mendapatkan peluang emas lewat serangan cepat di menit ke-70. Silvio Junior lagi cepat untuk mengarah ke gawang PSS. Berusaha memberi umpan ke sisi kanan, bola dari Silvio sayangnya terlalu cepat untuk disambut oleh Novian Dani. Tim tuan rumah kembali menyerang lewat tendangan Saiful Ramadan. Eksekusi bola dari Saiful berhasil dipetik oleh Satria Tama. Dominasi dari PSS Sleman terus berjalan hingga 10 menit terakhir babak kedua. Serangan balik cepat Persebaya mencoba mengancam. Silvio Junior yang berada di sisi kanan berusaha menemukan rekannya di depan gawang. Sayangnya, umpan dari striker berusia 29 tahun itu masih belum mampu disambut dengan sundulan. PSS berbalik menyerang. Bagus Nirwanto mencoba peruntungan dengan melepaskan tendangan roket dari jarak jauh. Tetapi bola sepakan pemain berusia 29 tahun itu masih melambung. Sebuah permainan kombinasi dari PSS hampir mampu mendapatkan gol balasan. Tetapi Satria Tama mampu menepis bola untuk mengamankan gawangnya. Hingga wasit meniup peluit panjang, Persebaya berhasil mempertahankan keunggulan tipis atas PSS Sleman. Hasil skor PSS versus Persebaya Surabaya berakhir 0-1 untuk keunggulan tim tamu. Audio Jungle. Jelang PSS Sleman versus Persebaya Surabaya, Aji Santoso dan Seto Nurdiantoro saling lempar pujian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang jadwal PSS Sleman versus Persebaya Surabaya, Aji Santoso dan Seto Nurdiantoro saling lempar pujian. Persebaya Surabaya bakal bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan ke-7 BRI Liga 1 2022. Laga PSS Sleman versus Persebaya itu bakal digelar pada Sabtu 27 Agustus 2022 besok. Tim tuan rumah kini berada di posisi ke-9 dengan 8 poin. Sementara Persebaya yang bakal menjadi tamu hanya selisih 1 poin saja dan berada di posisi ke-11. Jelang pertandingan, kedua pelatih lokal saling lempar pujian satu sama lain. Pelatih Persebaya Aji Santoso menilai Seto Nurdiantoro memberikan perkembangan bagus pada tim berjuluk Super Elja. Saya lihat PSS di bawah Coach Seto berkembang bagus, permainannya bagus. Kami pernah di timnas dan kursus lisensi AFC Pro. Coach Seto ini pelatih muda yang berkualitas, ujar Aji Santoso.
Pertemuan melawan PSS Sleman pun dinantikan oleh Aji. Terlebih, pelatih asal Kabupaten Malang itu yakin bahwa adu taktiknya melawan Coach Seto bakal menyajikan pertandingan yang seru. Saya prediksi pertandingan bakal berlangsung seru. Kita tahu sendiri, PSS Sleman dihuni materi pemain cukup bagus, asing, berkualitas. Mereka dapat hasil positif lawan Persik Kediri, dan kami lawan PSIS Semarang dapat 3 poin dramatis setelah di menit akhir mencetak gol, kata Aji Santoso. Hal yang paling penting, Persebaya Surabaya bakal mengincari poin penuh perdananya di kandang lawan. Mudah-mudahan laga besok berlangsung seru dan kami mendapatkan poin, pungkasnya. Sebagai informasi, Persebaya musim ini belum meraih poin saat bermain tandang. 3 laga tandang melawan Persikabo, Bayangkara FC, dan Borneo FC berakhir dengan kekalahan bajul ijo. Di sisi lain, pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro juga menganggap Persebaya Surabaya merupakan tim yang kuat. Namun kehadiran Aji Santoso yang dianggapnya menjadi faktor positif pasukan bajul ijo di atas lapangan. Cuma yang membedakan adalah head coach-nya. Aji Santoso ini cukup bagus dengan bermacam-macam taktik dan strateginya. Jadi kami coba antisipasi bagaimana Coach Aji menerapkan strategi, kata Seto. Seto Nurdiantoro pun mengaku banyak belajar dari figur Aji Santoso. Terlebih keduanya sempat tergabung dalam satu kelompok yang sama saat mengikuti kursus lisensi Pro AFC beberapa tahun lalu. Coach Aji ini tipikal pelatih pekerja keras, perfeksionis, dan saya banyak belajar dari beliau hal-hal di luar lapangan, ujar Seto. Selain itu, Seto tak memungkiri catatan buruk di laga kandang masih membayangi kubu PSS Sleman jelang melawan Persebaya Surabaya besok malam. Sebab itu, Seto berharap para pemain PSS Sleman bisa tampil lepas dan menikmati jalannya pertandingan. Adapun laga PSS Sleman versus Persebaya Surabaya bakal digelar di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Audio Jungle. Persebaya Surabaya tahan Marcelino Ferdinand gabung ke timnas U19 Indonesia. Begini penjelasannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemain muda Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, menjadi satu dari 36 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U19 Indonesia. Pemusatan latihan ini akan digelar di Jakarta pada 25 Agustus hingga 6 September mendatang. Agenda ini dilakukan sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dari tim Persebaya Surabaya, ada 3 pemain yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Aditya Arya, Wahyudi, Marcelino Ferdinand, dan Muhammad Widi Syarif. Namun, Marcelino kemungkinan besar belum akan dilepas untuk menjalani TC bersama skuad Garuda Nusantara. Kabar ini disampaikan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Menurutnya, tim Bajul Ijo baru akan melepas pemain berusia 17 tahun ini setelah laga melawan Bali United 2 September 2022. Bahkan, pihak manajemen sudah berkirim surat ke PSSI. Yang jelas saya sudah menyampaikan ke manajemen dan kayaknya sudah dikirim surat ke PSSI. Paling tidak Marcelino Ferdinand bertahan di sini sampai lawan Bali, kata Aji Santoso, dilansir Bola.com. Mantan pelatih timnas Indonesia ini menambahkan jika kemudian Marcelino Ferdinand kemungkinan bergabung saat TC di Surabaya. Seperti diketahui, TC dan laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar di Jawa Timur, sehingga pemain mudanya tersebut bisa lebih lama bersama tim sebelum bergabung dengan timnas U19 Indonesia. Sementara itu, 3 pemain lain yakni Aditya, Wahyudi, dan MWD sudah berangkat ke Jakarta. Setelah itu kan mereka TC-nya di Surabaya. Siapa tahu nanti mudah-mudahan saja Amin 1 Marcel terbang untuk bisa main dan kembali lagi nggak apa-apa. Sekali saja kan? Pungkasnya.
Jadwal BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-7 akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 27 Agustus 2022 di Stadion Maguharjo Sleman. Begitupun Persebaya Surabaya tengah dalam performa yang kurang konsisten sejak awal musim BRI Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya mengalami 3 kekalahan, 1 kali seri, dan 2 kali menang. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi 11 klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan hanya mengantongi 7 poin. Sedangkan PSS Sleman berada di peringkat ke-9 dengan raihan 8 poin. Pertandingan PSS Sleman versus Persebaya Surabaya menjadi laga penting bagi kedua tim untuk dapat beranjak ke papan atas klasemen BRI Liga 1 2022-2023.